Ratu Diana cantik, tetapi kematiannya penuh misteri. Apakah beliau dibunuh? Ataukah murni kecelakaan? Let's go! Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arina di channel ini. Pokoknya jangan kemana-mana, langsung aja ya. 5. Teori konspirasi tentang kematian dari Ratu Diana. Putri Diana yang melegendaris. Ceritanya bak dongeng, tetapi berakhirnya Ratu Diana ini tidak membahagiakan. Kasihan banget, dia meninggal dengan tragis karena kecelakaan. Ratu Diana adalah seorang guru taman kanak-kanak, di mana Ratu Diana ini adalah berhasil ya memikat hati seorang pangeran, yaitu Pangeran Charles ya, anak dari Ratu Elizabeth. Beliau ini akhirnya menikah dan mempunyai anak 2. Sang ratu yang tidak seperti ratu karena kebiasaannya itu membaur dengan masyarakat sekitar ya. Jadi beliau itu setelah menikah dengan Pangeran Charles kan harusnya dia menjadi ratu ya. Ada aturan tertentu, semisal tidak boleh makan di ruang dapur bersama pembantu-pembantu lainnya. Tetapi dia santai saja, sambil membawa anaknya juga dia makan di ruang pembantu itu. Jadi dia menganggap ya, toh mereka manusia, jadi nggak ada salahnya kalau kita berbaur. Tapi ini menyalahi aturan kerajaan. Busana yang dipakai Ratu Diana, potongan rambut yang dipakai Ratu Diana, pokoknya jadi trending topik di dunia. Mungkin kalau sekarang sudah masuk kayak apa ya, lambe turah dan lain-lainnya ya. Tapi pada zaman dulu itu pasti kalau misalkan ya, dulu tuh Arina waktu masih kecil, "Pak, potong dong." Potong apa? Potong rambut apa? Seperti Ratu Diana gitu kan. Ratu Diana tuh potongannya tuh seperti Demi Moore ya. Jadi zaman dulu tuh kalau rambut pendek tuh namanya Demi Moore, tapi cuma rada panjang dikit. Ya, aku yang masih kecil udah tahu tuh. Yo, itu potongan Ratu Diana. Oh, ini busana Ratu Diana. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kalau di Tanah Abang atau di mana udah ini ya populer ya. Baju merek Ratu Diana ya kan, wig Ratu Diana ya kan, seperti yang sekarang kan bulu mata ala Syahrini, seperti itu nggak apa-apa lah ya, bahas fashion dikit ya biar kita tuh enjoy ya berceritanya. Oke, next kita masuk yang pertama. Walaupun kecantikannya ya lemah lembutnya ya kan, dia tuh fans dari seluruh dunia, apalagi emak-emak ya, emak-emak ya, mbak-mbak ya, juga mas-mas, bapak-bapak di seluruh Indonesia juga pasti tahu Ratu Diana ini. Dan nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pasti tahu ya Ratu Diana. Dia itu walaupun dia cantik, dia apa, kurang apa sih ya Ratu Diana ini, sampai-sampai itu suaminya Pangeran Charles tuh berselingkuh ya. Jadi itu akhirnya Pangeran Charles berselingkuh, dan konon juga si Ratu Diana juga akhirnya ya gimana sih, suamiku udah selingkuh kayak gitu, ya udahlah aku juga selingkuh juga. Salahnya di sini nih ya kan, dia juga selingkuh juga nih konon nih ya, karena mungkin sakit hatinya kepada Pangeran Charles ya. Ratu Diana tuh selingkuh dengan mantan kekasihnya ya, apa ya, pokoknya mantan yang dia sukain zaman dulunya tuh. Terus dia akhirnya kembali dengan orang itu lagi. Terus ya pokoknya intinya mau menikah lah sebelum meninggal itu ya. Ratu Diana bercerai dengan Pangeran Charles di tahun 1992. 5 tahun kemudian Ratu Diana menemui ajalnya ya. Jadi dia menumpang mobil Mercedes dan menabrak terowongan ya. Jadi dia menabrak terowongan cukup keras dan mengakibatkan beliau meninggal dunia. Kejadian ini ya pada tanggal 31 Agustus 1997 pukul 1:30 dini hari. Di sini nih ada ramalan tentang kematian Ratu Diana. Jadi sebelum meninggal, Ratu Diana tuh pernah berucap kepada temannya Paul karena beliau itu dalam bahaya.
Jadi beliau tuh dalam bahaya, mau dibunuh. Tahu nggak apa yang ditulis sama Ratu Diana dalam surat yang diberikan ke temennya Paul, sahabatnya ya. Jadi di situ mengatakan Charles akan memblongkan rem mobilku dan yang mengakibatkan kepalaku cedera berat supaya Charles bisa menikah lagi. Surat ini tuh ditulis Ratu Diana itu 10 bulan sebelum kematiannya. Dan surat ini diberikan ke Paul, jadi buat kayak wasiat. Ini surat nanti dibukanya nanti ya, supaya misalkan kalau terjadi apa-apa ini surat baru dibuka. Jadi gitu kayak Diana tuh sudah pernah mendengar atau gimana tentang rencana tersebut. Malah beneran. Di dalam mobil yang Diana naiki ya, di situ cuma ada sopir, bodyguard dari Diana, dan Diana sendiri, dan kekasih Diana, yaitu Dodi Al-Fayed. Dan yang meninggal adalah Ratu Diana dan juga kekasihnya ya, dan juga sopir yang mengendarai mobil tersebut. Satu yang masih hidup yaitu bodyguardnya. Jadi waktu kejadian kecelakaan dan Ratu Diana meninggal dunia, dikabarkan Ratu Diana sedang mengandung jabang bayi dari kekasihnya tersebut. Tetapi karena ada perintah ya agar membunuh Diana karena disebut-sebut kekasihnya itu beragama Islam. Jadi simpang siur ya. Tapi hal ini dibantah oleh sahabat Diana dan sahabat dari kekasih Diana yang menyebutnya omong kosong aja biar menutupi kejadian yang sebenarnya, yaitu mungkin pembunuhan. Yang ketiga nih ya, jadi mobil Ratu Diana itu diserempet ya, jadi kayak sengaja diserempet oleh mobil putih yang sengaja ingin membunuhnya. Dan tahu nggak, sampai sekarang mobil putih itu nggak diketahui. Kan heran ya, istilahnya nyari maling aja bisa ya, apalagi ini kematian ratu gitu ya, itu nggak bisa di sana. Jadi terkesannya seperti ditutup-tutupi. Dan konon di mana ada CCTV ya, yang dari pertama Ratu Diana itu naik mobil itu kan dari hotel ya, mereka berempat itu, Ratu Diana, kekasihnya, bodyguardnya, dan supirnya itu, beliau pergi dari hotel itu menuju ke yang kejadian TKP itu di terowongan itu ya. Itu tuh CCTV-nya anehnya itu dari 12 atau 16 CCTV itu mati semua. Katanya kebetulan mati. Tetapi lagi-lagi nggak ada yang kebetulan sebenarnya ya. Masa kebetulan mati? Terus yang keempat nih ya, jadi ada kabar juga itu sebulan sebelum kejadian tersebut itu di rekening supir dari Ratu Diana itu masuk dana yang cukup besar. Dan itu dipertanyakan itu ya, dari mana itu kan ya uangnya. Apakah dia istilahnya diperintah untuk menabrakkan mobilnya ya kan, supaya Ratu Diana itu meninggal. Tetapi dia juga herannya pas saat kecelakaan tersebut dia juga ikut meninggal. Apa mungkin untung-untungan kali ya. Jadi untuk istilahnya itu kan taruhannya nyawa. Jadi mungkin yang dikasihkan ke supirnya itu dananya cukup besar. Karena taruhannya nyawa, toh juga ujung-ujungnya supirnya itu meninggal juga. Dan si supir dari Ratu Diana ini ya, si supir ini bernama Paul ini ya, dia juga disebut-sebut dia itu mantan intelijen Perancis Inggris. Nah loh kan, jadi kelihatannya kok kalau dihubung-hubungkan kelihatannya bener nih, dia tuh sengaja menabrakkan gitu loh. Terus lagi di sini itu orang yang melihat ya, saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan tersebut. Jadi sebelum tabrakan itu terjadi itu ada kilatan cahaya. Ada yang bilang juga ada pengendara motor yang memang sengaja membawa seperti senter itu, jadi membawa kayak senter kilatan cahaya yang mau bikin silot, akhirnya menabrak kan. Terus ada juga yang melihat, jadi motor itu berhenti tepat di depan mobil Diana yang sudah tertabrak, yang sudah bertabrakan, dan dia mengisyaratkan seperti ini. Seolah-olah kayak bilang, sudah selesai misi kita. Seperti itu. Seperti itu. Gini deh, seorang ratu ya, apalagi di Inggris ya. Sekarang udah ada
banyak saksi mata yang bilang itu ada motor kan, terus kayak mencurigakan, mengisarkan seperti ini, membawa seperti senter, kilauan kan, terus ada mobil putih nyerempet kan, jadi kan udah kayak gimana ya, kayak itu tuh kayak pembunuhan gitu loh, bukan kecelakaan lagi. Tapi lagi-lagi lah, gimana buktinya nggak ada kan, CCTV nggak ada, malah jadi emosi sendiri. Terus konspirasi yang terakhir nih, yang kelima, Ratu Diana itu disebut-sebut memalsukan kematiannya sendiri karena beliau itu udah nggak tahan dengan sorotan entertainment ya, yang mewawancarin dia lah ya kan, tentang perselingkuhannya ya kan, tentang perselingkuhan mantan suaminya yaitu Pangeran Charles kan, tentang pokoknya segala hal. Dia tuh kepengen bebas gitu loh, nggak kepengen seperti seorang putri yang seperti terpenjara dalam rumah, kesepian dan lain-lain. Tuh dia nggak pengen, karena basic dia juga dari dulunya memang bukan ratu ya. Dia tuh apa namanya, istilahnya tuh orang biasa sebenarnya, dia yang dipersunting oleh anak dari Ratu Elizabeth yaitu Pangeran Charles. Tetapi kan dia akhirnya bercerai. Tetapi karena mungkin dia sudah kayak mempermalukan kerajaan Inggris, jadi ada yang bilang itu ya Ratu Diana itu dibunuh gitu loh, karena udah mempermalukan gitu loh. Walaupun Pangeran Charles sendiri juga selingkuh, mempermalukan mungkin karena Diana juga ikut selingkuh, dan dia apalagi mempunyai kekasih dan calon suami yang beragama Islam. Ada yang salah dengan agama Islam? Harusnya nggak jadi masalah ya. Mau denger nggak ceritanya nih? Katanya ahli spiritual dari Jepang ini pernah, dia tuh kayak mewawancarai dari apa ya, rohnya Ratu Diana. Oke, aku sambil baca di sini ya, soalnya ceritanya tuh panjang banget. Tanya jawabnya dengan katanya arwahnya Ratu Diana tuh panjang banget ini. Ahli spiritual. Oke? Baca salah lagi kan? Gini ya. Jadi pendiri dari Institut ya Human Happy yang ada di Jepang, dia mengawali obrolan dengan arwah Lady Diana dengan berucap, "Selamat siang Diana." Dijawab oleh Ratu Diana katanya nih ya, "Selamat siang," katanya seperti itu. Terus Okawa menanyakan kepada Lady Diana ya, apakah ia bisa memaafkan suaminya? Jawaban dari Lady Diana sendiri, "Tidak, pasti tidak. Tidak. Aku tidak membencinya. Tapi aku percaya dia itu iblis," jawab arwah Lady Diana. Wah, aku jadi merinding sendiri. Ini yang datang arwahnya Lady Diana, apa aku jadi merinding sendiri nih. Ini jam 23.10 nih, jam 11:10. Jadi maaf. Oke, next ya. Terus tanya lagi nih si Okawa nih tentang kepada Ratu Diana tentang Ratu Elizabeth ya. Jawabannya apa coba? Lady Diana jawabnya gini, Elizabeth katanya kan, mungkin ibu yang hebat, tapi dia cahaya terakhir di Inggris, jawab arwah Lady Diana. Itu maksudnya gimana? Juga kurang tahu tuh. Terus mengenai keberlangsungan keberadaan Inggris, katanya Lady Diana ini, itu Lady Diana tuh di situ mengatakan, "Saya itu khawatir Inggris akan mengalami revolusi yang lain. Jadi saya tidak dapat membayangkan bahwa keluarga kerajaan akan terus berlanjut selamanya." Gitu. Maksudnya apa, kesimpulannya apa, nggak tahu. Pokoknya katanya jawabannya si arwah Ratu Diana seperti itu. Oke. Terus Okawa tanya lagi, "Kamu benar-benar meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris 20 tahun yang lalu?" Gitu kan katanya dia ya. Diana menjawab, "Kecelakaan mobil? Oh." Okawa
bilang lagi kan, "Ya, apakah Anda ingat situasinya? Jika Anda ingat, bisakah Anda memberitahu kami tentang kecelakaan itu?" Diana berbicara, "Kecelakaan mobil. Ada kecelakaan mobil dan saya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, saya tidur, tapi masih hidup." Jadi merinding dah. Maksudnya apa nggak tahu ya. Kalau di agamanya Arina mah ini bukan arwah ya, mungkin kayak jin horim ya. Jadi jin yang mengikuti manusia dari dia tuh lahir ya. Next ya. Terus Okawa katanya bertanya lagi, "Apakah kamu tidak ingin anakmu melanjutkan di kerajaan Inggris?" Terus jawabnya Ratu Diana gini, "Gimana ya? Karena saya khawatir Inggris akan mengalami revolusi lain." Lagi-lagi Ratu Diana katanya berbicara seperti itu. Terus Ratu Diana berbicara lagi ya, "Tragedi saya ini adalah titik balik. Saya pikir seperti itu. Tidak ada kebenaran, tidak ada cinta, tidak ada kesetiaan, tidak ada kewajiban untuk subjek. Jadi, saya merasa sedikit berbeda. Itulah alasan saya memilih masuk Islam." Loh. Nah loh, kok di sini dia bawa Islam ya? Apa dia udah beragama Islam ya? Terus percakapan dengan arwah Lady Diana ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul Spiritual Interview with Princess Diana. Wow. Buku tersebut peringatan atas 20 tahun meninggalnya Lady Diana. Buku itu diterjemahkan dalam 28 bahasa. Nggak main-main ya. Aduh. Ini nggak tahu juga ya ahli spiritualnya tuh karena apa, kepengen agar bukunya laku atau gimana, Allahu alam ya itu ya. Nah lo guys, gimana nih ya? Aduh kan, jadi bingung ya. Jadi Ratu Diana ini meninggal atas perintah dari mantan suaminya Pangeran Charles, yang tadi Arina bilang ya. Jadi Ratu Diana 10 bulan sebelum meninggal itu sudah menulis surat, katanya tuh akan dibunuh dengan cara ditabrakkan dia. Terus Ratu Diana tuh mengalami cedera kepala yang berat. Terus karena mobilnya itu diremblongkan, kan pas banget ya itu yang, atau karena Ratu Diana sedang mengandung anak dari kekasihnya, dan kekasihnya itu beragama Islam dan Ratu Diana itu juga beragama Islam. Jadi kayak mencoreng dari kerajaan Inggris gitu loh. Kok kenapa harus masuk agama Islam seperti itu? Ataukah ini ya yang sedikit terkuak ini, apakah kecelakaan tersebut itu murni karena supir dari Ratu Diana itu mabok? Tapi di sini juga halnya aneh ya. Orang terlihat dari CCTV terakhir di hotel. Jadi CCTV terakhir tuh yang hidup tuh cuma di hotel, itu memperlihatkan supirnya Ratu Diana itu tidak dalam keadaan mabok. Terus anehnya lagi, 1 bulan sebelumnya tuh ada uang banyak banget masuk di rekening supir Ratu Diana. Dan supir itu juga dulu mantan intelijen Perancis Inggris. Jadi ada yang beranggapan supir itu dibayar untuk membunuh Ratu Diana, Ratu Lady Diana. Tetapi pada kecelakaan tersebut ya mungkin apes banget ya, tuh supirnya meninggal dunia. Oke? Bagi kamu yang tahu tentang cerita Ratu Diana, bisa komen di bawah ini dan
Menurut kalian, Ratu Diana tuh meninggal karena apa? Sekian dulu cerita dari Arina Tell. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saksikan terus Arina Tell selanjutnya dengan cara mensubscribe, like, dan share. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.